Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tema 5, subtema 1, ya, pembelajaran 1 sampai 6. Perjuangan para pahlawan. Nah, di sana ayo berdiskusi di halaman 1. Sudah dibuka bukunya ya. Halaman 1. Di sana ada 3 gambar. Pertanyaan pertama, apa yang mereka lakukan? Untuk gambar yang pertama itu adalah menjenguk teman yang sakit ya, dibawakan buah tangan ya, dibawakan buah di sana. Kemudian yang kedua, gambarnya adalah di situ ada kaca pembesar, kemudian ada kupu-kupu, berarti sedang meneliti ya. Jadi meneliti lingkungan sekitar sekolah karena mereka sedang menggunakan baju sekolah. Kemudian gambar ketiga adalah belajar bersama. Ya. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ya, mengenai ketiga gambar tersebut, pendapat kita adalah mereka melakukan tindakan yang baik dan mencerminkan sikap kepahlawanan. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Ya, kita menjenguk teman yang sakit, ya, menjenguk saudara yang sakit, menjenguk tetangga yang sakit, ya. Kemudian kita memiliki rasa ingin tahu. Dengan meneliti kita bisa memiliki rasa ingin tahu, kemudian kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, ya, belajar bersama teman-teman, ya. Ketiga hal tersebut bisa kita contoh. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 2. Di sana ada teks bacaan Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Ya, mari kita baca bersama ya. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 ya, 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas pemberontak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur, ya. Tanamannya mereka menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau karena aliran dari sungai Cupu. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak atau bajak laut tadi ya, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaretun. Langsung saja tulislah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangannya ya, tadi ada saluran air, membangun saluran air atau irigasi, dan memberantas perompak atau bajak laut ya. Jadi membuat, yang pertama adalah membuat saluran air atau irigasi untuk masyarakat, kemudian membasmi para perompak atau bajak laut. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Ya, Raja Purnawarman sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan warganya. Kemudian apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ya, mereka sangat mencintai dan membanggakan Raja Purnawarman. Bahkan saking cintanya,
terhadap Raja Purnawarman, telapak kaki raja diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaretun. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Turunegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Ya, yang dirasakan oleh rakyat adalah mereka tidak akan merasa aman, nyaman, dan sejahtera. Baik, sudah paham ya, sudah diisi semua. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 7. Di sana ada sifat-sifat cahaya. Ada beberapa sifat cahaya, yakni ada 4 sifat cahaya ya. Yang pertama, cahaya merambat lurus, kemudian cahaya menembus benda bening, kemudian cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini silakan dibaca sendiri contoh atau prakteknya ya. Percobaan dari cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Silakan dibaca sendiri. Baik, setelah kita membaca tentang sifat-sifat cahaya, kita lanjutkan ke halaman 10. Di sana masih tentang Raja Purnawarman. Kita diminta untuk mengisi kolomnya ya. Apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Nah, yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah yang pertama membuat saluran air, kemudian memerangi para perompak atau bajak laut, kemudian mencintai rakyatnya sehingga memberikan rasa aman, nyaman, dan sejahtera. Kemudian menurutmu apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Ya, tentu. Beliau membangun saluran irigasi untuk kepentingan bersama. Kemudian beliau juga memerangi para perompak sehingga kesejahteraan rakyat itu aman gitu ya, terjamin kesejahteraannya. Menurutmu apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Ya, bijaksana ya. Nah, ternyata sikap Raja Purnawarman itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yakni sila keempat. Tahukah kamu sila keempat isinya seperti apa? Sila keempat isinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian maknanya ada di halaman 11 ya, yakni mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Nah, ini semuanya ada ya pada diri Raja Purnawarman. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 12. Amati simbol sila keempat. Itu ada kepala banteng ya simbolnya. Tulislah makna dari simbol tersebut. Nah, untuk banteng ya, banteng ini adalah hewan endemik ya, atau hewan yang hanya hidup di daerah tertentu di Indonesia. Yang ini menunjukkan bahwa mendahulukan kepentingan umum serta bijaksana itu makna dari simbol banteng ya. Bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Hubungannya adalah menyimbolkan kearifan lokal atau budaya asli Indonesia. Baik, sekarang kita akan beralih ke halaman 14. Di sana ada lagu. Judulnya adalah Maju Tak Gentar. Ini adalah karya dari C. Simanjuntak ya. Ini biramannya adalah 4/4 ya, Marsia. Nah, sudah tahu ya nadanya? Ada yang sudah tahu, ada yang belum ya? Atau sudah tahu semua? Ya, mari kita coba nyanyikan bersama. Maju tak gentar, membela yang benar. Dari ma itu rendah ya. Maju tak gentar itu rendah. Kemudian kita lanjutkan. Maju tak gentar, hak kita diserang. Itu tinggi. Kemudian kita lanjutkan. Maju serentak, mengusir penyerang. Itu rendah lagi. Kemudian maju serentak,
tentu kita menang. Itu tinggi juga. Kemudian tinggi nih, bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Seperti itu ya. Nadanya kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa menyanyi dengan bagus, jadi saya minta maaf. Intinya seperti itu nadanya. Nah, kita amati identifikasi nada tinggi rendah. Nah, tadi sudah kita bahas ya, dari tinggi rendahnya, kemudian ada yang bagian tinggi, kemudian bagian rendah ya. Nilai baik apa yang terkandung dalam lagu itu, yakni semangat pantang menyerah melawan para penjajah. Ya, maju tak gentar. Jadi maju terus pantang mundur. Seperti halnya Raja Purnawarman yang berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Baik, sudah paham sampai sini ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 22, pembelajaran 3. Di sana ada teks bacaan tentang Edo ya. Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Ini ada pertanyaannya. Apa yang terjadi pada Edo? Yang terjadi pada Edo adalah ketika Edo bermain sepak bola, Edo terjatuh sampai kakinya memar. Kemudian apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Yakni menolong, ya langsung menolong si Edo. Apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Sudah ya, ya. Dengan menolong Edo ya, Lani menolong Edo itu mencerminkan sikap kepahlawanan. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 23 di kolom berwarna hijau itu ya. Bagaimana ciri-ciri luka memar? Ya, ciri-cirinya adalah lukanya berwarna kemerahan ya atau pink-pink itu ya. Disertai pembengkakan juga. Bengkak, jadi itu memar. Apakah kamu pernah mengalami luka memar? Kalau Ustazah sendiri, Ustazah pribadi pernah mengalaminya ya. Itu seperti kulitnya terkelupas ya, kemudian berwarna kemerahan yang mana rasanya itu sakit ya, perih kalau kena air, cenut-cenut gimana gitu. Ya itu luka memar ya, dan kemudian tidak lama setelah itu akan mengalami pembengkakan. Mungkin itu adalah prosesnya ya, mengalami pembengkakan juga. Bahkan disertai demam. Jadi anak-anak kalau mau bermain itu hati-hati ya. Karena kalau sudah memar tuh sakit, perih, dan kita tidak bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Mungkin butuh waktu beberapa hari kemudian bisa beraktivitas lagi. Jadi kalau untuk bermain juga perlu hati-hati. Baik, paham sampai sini? Kita lanjutkan ke halaman 28. Di sana ada pembelajaran 4. Di sana akan menceritakan tentang Bala Putra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang Raja Purnawarman. Sekarang kita pelajari tentang Bala Putra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Baik, kita baca bersama ya. Di rumah juga, anak-anak di rumah juga ikut membaca ya. Bala Putra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu berupaya supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, di sana di halaman 29 kita diminta untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaannya.
Jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Balaputradewa tidak memimpin Sriwijaya. Ya ini sebenarnya wallahu a'lam ya, takdir ya yang hanya tahu ya. Tapi jika tidak dipimpin oleh Balaputradewa ya mungkin akan dipimpin oleh raja yang lain. Mungkin tingkat kesuksesannya tidak seperti Balaputradewa ketika memimpin Raja Sriwijaya. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa, yakni membangun armada laut yang kuat sehingga para pedagang itu aman, nyaman ya. Berikan pendapatmu apakah Raja Balaputradewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya ya. Pendapatnya apa? Ya, disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya ini karena di bawah kepemimpinannya ya Raja Balaputradewa ini mencapai puncak kejayaannya baik di bidang ekonomi, kemudian di bidang pendidikan, kemudian keamanan atau kesejahteraan rakyatnya. Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Balaputradewa? Yakni memajukan ekonomi tadi, pendidikan dan keamanan. Apa hasil dari perjuangan Raja Balaputradewa terhadap kerajaan Sriwijaya? Ya, hasilnya adalah kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Jadi jaya kerajaannya. Baik, sudah paham ya sampai sini tentang Raja Balaputradewa yang memimpin Sriwijaya. Beralih dari Raja Balaputradewa, nah kita lanjutkan ke Kerajaan Majapahit ya, Gajah Mada. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 38. Sudah dibuka semuanya? Kita baca bersama ya di sana. Ada teks bacaan Majapahit Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, ini untuk kerajaan Majapahit ya. Kalau tadi Sriwijaya, sekarang kita beralih ke kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada saat usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Ini berkat keahlian bela diri Gajah Mada di usianya 19 tahun berhasil menyelamatkan rajanya yakni Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapan dalam bela diri itu ya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334. Ya. Kemudian setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng, pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yakni janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Ya, jadi dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Ini hebat sekali ya Gajah Mada ini. Ya, kita ke halaman 39. Nah, tuliskan kembali dengan singkat mengenai Gajah Mada. Ini Gajah Mada dengan singkat ya. Ya, Gajah Mada adalah sudah menunjukkan kekuatannya ini sejak usia 19 tahun ya. Bisa bela diri dengan kuat. Kemudian
Menyelamatkan Raja Prabu Jayanegara. Berkat prestasinya, beliau diangkat jadi Patih Kahuripan, kemudian Patih Kediri, dan diangkat Mahapatih di Majapahit ya. Dengan Sumpah Palapa, yakni berhasil mempersatukan Nusantara. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Tujuannya adalah hanya ingin mempersatukan Nusantara. Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Yang diperjuangkan adalah bersatunya seluruh Nusantara di bawah kepemimpinan Majapahit. Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Ya, memiliki pengaruh ya, karena berkat kegigihannya ya dalam mempersatukan Nusantara, ini menjadi teladan atau motivasi bagi setiap orang untuk ikut mempersatukan Nusantara ya, saling mempersatukan. Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Ya bisa dong, tentu bisa. Karena berkat perjuangan Gajah Mada ya, berkat perjuangan beliau, Nusantara bisa bersatu. Baik, kita lanjutkan ke halaman 41 ya. Ini maju tak gentar lagi ya. Melawan penjajah ya. Baik Raja Purnawarman ataupun Gajah Mada itu sama-sama memberantas para perompak atau penjajah ya. Maju tak gentar ya, sesuai dengan lagunya. Tapi tadi sudah kita nyanyikan bersama, kita sudah tahu nadanya. Kita jawab di halaman 42 sekarang. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Ya, merasakan semangat juang ya saat berperang melawan penjajah. Jelaskan tentang nada dan tempo dalam lagu tersebut. Nadanya yakni ada tinggi, ada rendah ya, jadi dinamis. Kemudian temponya tadinya ada 4/4, 1 birama ya, 4 ketukan. Tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Judulnya tadi Maju Tak Gentar, maknanya adalah semangat juang ya. Baik, masih sama kita tentang semangat juang ya. Kita beralih ke halaman 47. Ini perjuangan Pangeran Diponegoro. Bagaimanakah perjuangannya beliau? Kita baca teksnya ya di halaman 47 di pembelajaran 6 tentang Pangeran Diponegoro. Pernah lihat Pangeran Diponegoro? Saya rasa pernah ya. Di gambar uang 5.000 itu ada Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa kependudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Kita beralih ke halaman 48. Ayo berdiskusi. Di sana ada nama tokoh, perilaku yang pantas ditiru, daerah asal, perjuangan yang dilakukan. Nah, karena di halaman 47 tadi tidak cukup informatif, nah Ustazah sudah mencari jawabannya di internet ya. Nama tokohnya adalah Pangeran Diponegoro atau nama lengkapnya adalah Harya Dipanegara ya, Ponegara, tapi karena orang Jawa jadi Haryo Diponegoro. Tapi lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Kemudian perilaku yang pantas ditiru adalah melawan penjajah ya, Belanda, melawan kewenangan Belanda. Daerah asal Pangeran Diponegoro adalah Yogyakarta atau Jawa Tengah. Perjuangan yang dilakukan adalah melawan Belanda. Kita lanjut ke halaman 49. Kita baca di kolom berwarna orange. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadumuk Batuk
Sanyari bumi ditohi tekan pati, sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Oh, ini bahasa Jawa ya. Sepertinya cara bacanya seperti ini. Sadumu bato, sanyari bumi ditohi tekan pati. Ya, seperti itu. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan mempelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya Pulau Jawa ya. Kita lanjut ke kolom 50, di sana ada kolom kosong yang harus kita isi. Apa yang kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro ya? Semua pangeran itu berjuang ya demi kesejahteraan rakyat ya. Kemudian memerintah dengan cara memberi teladan, memberikan komando secara jelas, serta mempersatukan rakyatnya, memberikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menyatukan yang berbeda-beda ini contohnya adalah kita tim voli ya, karena kelas 1 di itu ada kelas 1 sampai kelas 6, mungkin di setiap kelas itu delegasi itu ada satu orang ya, jadi membuat tim pemain voli menyatukan delegasi dari berbagai kelas ya yang berbeda, karena mereka berbeda suku juga, budaya juga beda ya, jadi dipersatukan dalam tim voli gitu. Seperti itu contoh kecilnya dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda untuk mencapai tujuan? Ya pernah ya, di lingkungan sekolah ya, contohnya adalah bergotong royong, membersihkan ruangan kelas atau lingkungan sekolah secara bersama-sama. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Baik, itu tadi pembahasan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.